Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Futihatul Ngaini, NPM 1903050110 dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai TKU dan juga TKK, Pramuka Siaga dan Pramuka Penggalang. Yang pertama, ada sistem tanda kecakapan bagi Pramuka Siaga dan juga Pramuka Penggalang. Nah, sistem tanda kecakapan termasuk salah satu bagian dari PDFPK. Tanda kecakapan bukanlah tujuan, namun hanya suatu alat untuk memotivasi agar peserta didik terdorong untuk mencapai suatu keterampilan. Nah, sistem tanda kecakapan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada tanda kecakapan umum atau TKU dan tanda kecakapan khusus atau TKK. Yang selanjutnya terdapat jenis dan tata cara pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Yang pertama, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau TKU merupakan tanda kecakapan yang harus atau wajib dipenuhi oleh seorang anggota gerakan pramuka sesuai golongannya melalui syarat kecakapan umum atau SKU. Syarat kecakapan umum atau SKU pramuka adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. Yang selanjutnya ada macam-macam tanda kecakapan umum sesuai dengan tingkatan SKU pada masing-masing golongan pramuka. Tanda kecakapan umum ini terdiri atas yang pertama ada golongan siaga, terdapat siaga mula, siaga bantu, dan juga siaga tata. Kemudian pada golongan penggalang, terdapat penggalang ramu, penggalang rakit, dan juga penggalang terang. Siaga mula diajarkan untuk mengenal aturan agama yang dianutnya dan agama serta budaya lain. Selain itu, siaga mula juga harus mengenal Dwi Satya dan juga Dwi Dharma. Mengenal keluarganya sendiri, mengenal teman pramukanya, mengenali berbagai teknologi, organ tubuh, kebersihan, kerapihan, kesehatan, mengetahui gerakan dasar dalam olahraga, dan juga dapat memelihara suatu jenis tanaman atau binatang dalam waktu 1 bulan. Yang kedua terdapat siaga bantu, yaitu jika siaga mula hanya mengetahui dan mengingat berbagai syarat kecakapan, siaga bantu ini harus bisa memahaminya. Dalam segi keagamaan, siaga bantu memahami aturan agamanya, dapat memahami aturan-aturan dalam agamanya, dan juga memahami makna toleransi dengan agama lain. Siaga bantu juga harus bisa memahami makna dari Dwi Satya dan juga Dwi Dharma, memahami aturan sosial yang berlaku di lingkungan sekitarnya, mulai bisa memanfaatkan teknologi, memahami fungsi organ tubuh, memiliki keterampilan pramuka, dan dapat memelihara satu jenis tanaman atau binatang dalam waktu 2 bulan. Yang selanjutnya terdapat siaga tata. Nah, siaga tata ini merupakan tingkatan terakhir dari pramuka siaga. Siaga tata ini tidak hanya mengenal dan memahami berbagai kecakapan, melainkan juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada penggalang, terdapat penggalang ramu, yaitu anggota pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU ramu ditandai dengan 1 manggar, dikatakan sebagai ramu karena pada tahap ini anggota pramuka penggalang masih dalam tahap meramu hal-hal yang ia inginkan. Yang kedua ada penggalang rakit, yaitu anggota pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU rakit yang ditandai dengan memiliki 2 manggar. Dikatakan sebagai rakit karena pada tahap ini, setelah anggota pramuka selesai meramu hal-hal yang ia inginkan,
Maka di sini ia mulai merakit hal-hal tersebut. Yang selanjutnya terdapat penggalang terap, yaitu anggota pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU terap, ditandai dengan 3 manggar. Dikatakan sebagai terap karena pada tahap ini, setelah anggota pramuka selesai meramu dan merakit hal-hal yang ia inginkan, kemudian ia mulai menerapkan hal-hal tersebut. Nah, berikut merupakan bentuk gambar dan tanda kecakapan umum. Yang pertama, siaga mula, seperti ini, siaga bantu, siaga tata, penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Nah, selanjutnya adalah arti dan kiasan TKU Pramuka Siaga. Yang pertama, berbentuk jajaran genjang dengan sisi pendek 1,3 cm dan sisi panjang 5 cm. Warna dasarnya hijau tua, letaknya miring 300 derajat ke kanan atas. Di dalam jajaran genjang tersebut terdapat gambar kelopak bunga kelapa yang sudah mulai terbuka, berwarna putih. Kelopak bunga kelapa yang mulai merekah atau terbuka ini menggambarkan pertumbuhan tanaman, mengibaratkan pramuka siaga yang sedang tumbuh menjadi tunas calon bangsa. Kemudian, kelopak bunga diletakkan miring, menggambarkan bunga kelapa yang selalu memperlihatkan sudut miring terhadap batang pohonnya, yang mengibaratkan keterikatan pramuka siaga dengan keluarga dan juga orang tuanya. Yang selanjutnya terdapat garis tepi jajaran genjang berwarna hitam. Dan yang kelima, warna hijau melambangkan kesegaran hidup sesuatu yang sedang tumbuh. Yang selanjutnya adalah arti dari TKU Pramuka Penggalang. Nah, dapat terlihat yang ini adalah mayang terurai bertangkai 3. Kemudian terdapat warna merah dan juga mayang terurai mekar ke samping. Nah, mayang terurai bertangkai 3 menggambarkan bunga yang sedang berkembang, indah dan juga menarik, mengibaratkan pramuka penggalang yang selalu riang, lincah, dan bersikap menarik sebagai calon penerus bangsa yang sedang berkembang, melatih dirinya sendiri dengan jiwa pramuka berdasarkan Trisatya. Kemudian, mayang terurai mekar ke samping menggambarkan semakin terbukanya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya. Dan juga warna merah melambangkan kemeriahan hidup sesuatu yang sedang berkembang. Yang kedua, terdapat tanda kecakapan khusus dan syarat kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus yang biasanya disingkat dengan TKK adalah tanda yang diperoleh setelah seorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. SKK sendiri merupakan beraneka jenis kecakapan dan keterampilan pada bidang-bidang tertentu. Berbeda dengan SKU, pencapaian SKK bersifat opsional, yang artinya seorang pramuka dapat memilih jenis-jenis SKK yang telah dikuasainya saja. Tanda kecakapan khusus atau TKK adalah tanda yang diberikan untuk membedakan tingkat keterampilan, ketangkasan, kemahiran, dan batas tanggung jawab seorang pramuka di bidang tertentu selain yang ditentukan dalam SKU. Tanda kecakapan khusus berbeda-beda pada setiap golongan. Penggolongan TKK tersebut adalah yang pertama siaga. Sebelum seorang siaga diperbolehkan menempuh SKK siaga, serendah-rendahnya ia harus mencapai SKU siaga tata terlebih dahulu. TKK pada golongan siaga hanya memiliki satu tingkatan berbentuk segitiga dengan ukuran panjang 3 cm dan juga tinggi 2 cm. Sedang puncaknya ada di bawah serta tidak berbingkai. Yang selanjutnya ada penggalang. Sebelum seorang penggalang diperbolehkan menempuh SKK penggalang, serendah-rendahnya ia harus mencapai SKU penggalang ramu terlebih dahulu. TKK pada golongan penggalang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada purwa.
Purwa berbentuk lingkaran dengan diameter 2,5 cm, berbingkai setebal 2 mm, dan juga memiliki warna dasar merah. Yang kedua, madya bentuk bujur sangkar dengan sisi 2,5 cm, berbingkai dengan tebal 2 mm, dan juga memiliki warna dasar merah. Kemudian, utama berbentuk segi lima beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm, berbingkai dengan tebal 2 cm, dan berwarna dasar merah. Yang selanjutnya, tata cara pemakaian dan juga pelantikan. Yang pertama, pemasangan TKU Pramuka. Tanda kecakapan umum pramuka dipasang pada seragam pramuka di lengan baju sebelah kiri, tepatnya di bawah tanda regu. Yang selanjutnya ada tanda kecakapan khusus dipasang dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika TKK atau tanda kecakapan khusus yang diperoleh berjumlah 5 atau kurang, dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah lencana daerah. Yang kedua, jika TKK yang diperoleh berjumlah lebih dari 5 buah, maka yang 5 buah dipasang di lengan baju pramuka di sebelah kanan di bawah lencana daerah dan selebihnya dipasang pada tetampan. Ketentuan dan tata cara pemakaian tetampan TKK telah diatur dalam SK Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 134/KN/76 tahun 1976 tentang petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus. Pengaturan tersebut termuat di bab 5 tentang ketentuan dan tempat pemakaian TKK pasal 16 ayat B hingga H. Seorang pramuka dapat menggunakan tetampan jika ia telah memiliki lebih dari 5 tanda kecakapan khusus atau TKK. 5 buah TKK itu, seperti dijelaskan tadi, dipasang di lengan seragam pramuka sebelah kanan, sedangkan TKK selebihnya baru dipasang di tetampan. Sehingga jika seorang pramuka baru memperoleh 5 atau kurang, maka pramuka tersebut belum bisa menggunakan tetampan. Jika memiliki 7 TKK, maka yang 5 dipasang di lengan baju, sedangkan sisanya 2 TKK dipasang di tetampan. Bentuk dan ukuran tetampan diatur sebagai berikut. Yang pertama, tetampan dibuat dari kain berwarna coklat tua. Ukuran tetampan, lebar tetampan untuk pramuka siaga adalah 8 cm, dan untuk pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega selebar 10 cm. Panjang tetampan menyesuaikan dengan tinggi badan pemakainya. Pada tepi tetampan diberi hiasan tepi yang berjarak 0,5 cm dari tepi tetampan. Hiasan tersebut terbuat dari sulaman flanel atau pita zigzag selebar 1 cm. Warna pita zigzag tersebut adalah hijau untuk pramuka siaga, merah untuk pramuka penggalang, dan kuning untuk pramuka penegak atau pandega. Berikut merupakan gambar dari tetampan TKK. Kemudian adalah tata cara memasang atau menempatkan tanda kecakapan khusus atau TKK di tetampan. TKK yang dipasang di tetampan adalah selain 5 TKK yang telah dipasang di lengan kanan baju seragam pramuka. TKK yang dipasang adalah TKK dengan tingkatan tertinggi yang diperoleh. Jika telah mendapatkan sebuah TKK tingkat madya, maka yang dipasang adalah TKK tingkat madya tersebut dan TKK tingkat purwanya ditanggalkan. TKK ditempatkan di bagian tetampan yang berada di depan dada. Pemasangannya disusun urut mulai dari atas ke bawah, dimulai dengan bagian yang terdekat dengan bahu sebelah kanan. Jika TKK yang diperoleh banyak sehingga tidak muat dipasang di bagian sebagaimana nomor 2 di atas, TKK selebihnya dipasang di bagian tetampan yang berada pada bagian punggung. Pemasangannya disusun urut mulai dari atas ke bawah, dimulai dengan bagian yang terdekat dengan bahu. Kemudian macam-macam upacara pelantikan. Yang pertama, terdapat upacara penerimaan anggota, yang kedua, upacara kenaikan tingkat, yang ketiga, upacara pindah golongan, yang keempat, upacara penyematan TKK, yang terakhir adalah upacara pemberian penghargaan. Nah, berikut merupakan TKK. Yang pertama ada P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah,
penabung, menjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan juga gerak jalan. Nah, berikut merupakan pemakaian TKK dan juga TKU untuk Pramuka Siaga Putri dan Pramuka Siaga Putra. TKK atau tanda kecakapan khusus diletakkan di bawah lencana daerah dan TKU atau tanda kecakapan umum diletakkan di bawah tanda baru. Kemudian pada putra juga sama. Selanjutnya pemakaian TKK dan juga TKU untuk penggalang putri dan juga putra. Tanda kecakapan khusus sebelah sini diletakkan di bawah bencana wilayah dan tanda kecakapan umum diletakkan di bawah tanda regu. Penggalang putra juga demikian. TKU diletakkan di bawah tanda regu dan TKK diletakkan di bawah bencana wilayah. Selanjutnya merupakan Pramuka Penggalang Garuda. Pengertian dari Pramuka Garuda sesuai dengan PP nomor 108 tahun 1984, Pramuka Garuda adalah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan telah memenuhi persyaratan serta memiliki tanda Pramuka Garuda. Tujuan dari Pramuka Garuda. Tujuan pemberian tanda Pramuka Garuda adalah untuk merangsang dan mendorong para pramuka agar senantiasa bersungguh-sungguh. Yang pertama, mengamalkan satya dan dharma pramuka. Yang kedua, melatih diri sehingga dapat menjadi teladan baik bagi anggota gerakan pramuka maupun anak-anak dan pemuda lain. Berikut merupakan gambar dari tanda Pramuka Garuda untuk pramuka penggalang. Arti dari tanda Pramuka Garuda. Yang pertama, bentuk segi 5 mencerminkan Pancasila. Gambar Garuda terbang menggambarkan kekuatan besar pada dirinya untuk mencapai cita-cita yang tinggi, bertindak dengan jiwa pramuka yang berkembang dalam dadanya, dan berpegang teguh pada semboyan setia, siap, sedia. Selanjutnya, pada masing-masing sayap terlukiskan 17 bulu, pada ekor terdapat 8 helai bulu, sedangkan pada pangkal sayap dan dada terdapat 45 helai. Ini mengkiaskan bahwa setiap pramuka Garuda harus bersemangat perjuangan atas dasar nilai-nilai 17, 8, 45. Kemudian arti semboyan, setia memiliki arti seorang pramuka Garuda akan selalu setia kepada Tuhan, bangsa, negara, pimpinan, dan juga keluarganya. Kemudian, siap memiliki arti seorang pramuka Garuda akan selalu siap untuk berbuat kebajikan dan berbuat jasa setiap waktu. Sedia artinya seorang pramuka Garuda akan selalu mempunyai rasa kesetiaan atau kesediaan dan juga keikhlasan untuk berbakti. Materi tersebut saya ambil dari buku dan blog. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.